Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhas Haka Utama dari Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen, pengertian dasar dan pengembangan manajemen. Manajemen menurut Stone Barnum. Manajemen adalah proses merancangkan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota organisasi dan proses pengguna sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Menurut Terry, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan organisasi, menggerakkan sumber daya dan sumber daya manusia lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tujuan dari analisis aspek manajemen, untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga rencana bisa dinyatakan layak atau sebaiknya meliputi perencanaan struktur organisasi dan perencanaan tenaga kerja. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Griffin 2002. Jenis organisasi ada dua, yaitu organisasi profit dan non-profit. Organisasi profit itu seperti perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan multinasional untuk operasi. Untuk non-profit, pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Mengapa manajemen dibutuhkan organisasi? Karena satu dari tiga upaya perbaikan operasi, desain, kontrol, dan manajemen. Desain fisik terbaik dengan pengendalian sistem yang terbaik. Tidak ada jalan jika bekerja mogok atau tidak termotivasi. Manajemen dibutuhkan untuk memberikan kemampuan beradaptasi dengan kondisi dinamis. Fungsi manajemen yaitu proses manajemen, penetapan tujuan yang baik harus bersifat spesifik dan diperoleh realistik, terukur terbatas waktu. Dalam penetapan tujuan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Pendekatan dari atas, tujuan dibuat terlebih dahulu oleh manajemen lapisan atas. Untuk dari bawah, tujuan dibuat oleh individu lapisan manajemen bawah dan dirumuskan pada manajemen atas. Perencanaan, staffing. Proses manajemen berkenaan dengan pengarahan, penetapan dan pelatihan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam staffing. Perencanaan, pengerahan tenaga kerja, seleksi dan pelatihan penilaian kerja. Directing, usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki organisasi agar dapat berjalan dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Aspek yang penting dalam directing adalah koordinasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dengan koordinasi tentang kendali, hierarki, dan adanya suatu komando. Supervising, interaksi langsung antar dua individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi. Pengendalian, proses penetapan apa yang telah dicapai oleh proses evaluasi kinerja terhadap rencana yang ditetapkan. Perencanaan struktur organisasi. Ada 4 komponen yang memberikan pengertian tentang struktur organisasi. Memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pada individu dalam maupun bagian pada suatu organisasi. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan tingkatan hierarki serta rentang kendali. Mengelompokkan individu menjadi bagian dan menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi. Bentuk struktur organisasi yaitu struktur fungsional. Pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi. Pemimpin yang di bagian atas terus dibagi menjadi 4 bagian: litbang, produksi, keuangan, dan pemasaran. Struktur produk dikelompokkan berdasarkan kelompok produk, jenis servis, jenis pasar konsumen, dan lokasi pasar dan
program. Struktur organisasi yang disesuaikan, yaitu struktur organisasi campuran dan struktur metrik. Organisasi campuran. Organisasi merupakan suatu campuran antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk. Struktur metrik merupakan penggunaan struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk secara bersamaan. Perencanaan tenaga kerja. Struktur tenaga kerja, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja yaitu skill tenaga kerja, sumber daya kerja, umur tenaga kerja, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kesehatan tenaga kerja, dan mental tenaga kerja. Program pelatihan. Ada 3 proses pelatihan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan dan teknik pelatihan dan evaluasi pelatihan. Teknik-teknik dalam program pelatihan yaitu orientasi isi. Teknik untuk memberikan pengetahuan dari sisi kognitif dengan cara kuliah, instruksi, audiovisual, dan ceramah. Orientasi proses. Teknik untuk mengubah sikap, mengembangkan kesadaran dan kemampuan interpersonal pada peserta latihan. Orientasi gabungan. Teknik untuk menyampaikan informasi, merubah sikap, dilakukan dengan cara diskusi, studi kasus, dan simulasi dan on the job training. Selain itu perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip belajar yaitu motivasi, laporan kemajuan, dan penguatan praktek perbedaan individu. Evaluasi pelatihan adalah untuk menentukan apakah setiap penerapan sesuatu pelatihan akan mempunyai pengaruh dan seberapa besar pengaruh tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi selain faktor biaya pelatihan yaitu reaksi, proses belajar, sikap, dan hasil. Cara memperoleh tenaga kerja yaitu memasang iklan, menghubungi Departemen Tenaga Kerja, menggunakan jasa karyawan, menghubungi lembaga pendidikan, lamaran yang sudah masuk secara kebetulan, dan menghubungi organisasi buruh. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang manajemen strategi dari saya. Itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.